Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Fitriah. Saya dari Fakultas Fisioterapi di Universitas Esa Unggul Kebenjuruk. Nah, saya akan menjelaskan tentang traksi lumbal. Di sini yang pertama itu ada definisi, yang kedua ada perubahan fisiologi, yang ketiga ada kontra dan kontraindikasi, yang keempat ada dosis, dan yang terakhir yang kelima mekanisme penggunaan. Nah, sebelumnya kita akan bahas tentang traksinya dulu ya. Oke, traksi merupakan teknik yang diaplikasinya menggunakan tarikan secara longitudinal pada spine dan berhubungan dengan struktur. Nah, berhubungan dengan struktur jaringan lunak di vertebra. Kemudian, tarikan pada vertebra dipengaruhi beban tubuh atau gaya gravitasi. Tarikan bisa secara terus-menerus atau terus-menerus itu continuous. Traksi digunakan untuk kondisi di mana pasien ada keluhan nyeri akibat adanya tekanan pada vertebra, facet joint atau spinal nerve roots, atau kondisi di mana akan hilang keluhan jika tekanan di vertebra berkurang dan nyeri berkurang. Nah, traksi tidak bisa diberikan pada kondisi pasien yang mengalami cedera baru atau acute injury, hypermobile vertebra atau gangguan stabilitas vertebra. Traksi, imobilisasi, dan bed rest merupakan treatment yang sering diberikan untuk spine dan back pain. Penggunaan exercise dan traksi digunakan untuk pemberian jangka pendek untuk mengurangi tekanan pada nerve roots, facet, dan kondisi struktur yang lainnya. Di sini ada definisinya. Definisi traksi lumbal itu adalah penggunaan elektro dan sumber fisis yang menggunakan energi mekanik yang menghasilkan tarikan pada lumbal. Nah, energi mekanik ini menggunakan mesin dan beban berat badan yang diatur. Nah, ya. Kemudian ada efek dan effectiveness. Pada traksi berhubungan dengan posisi bagian region yang akan ditreatment dan posisi pasien. Beban tarikan, waktu traksi, dan derajat region lumbal itu mempengaruhi ya posisi pasien saat duduk menggunakan gaya gravitasi. Sedangkan jika posisi terlentang, gaya gravitasi tidak mempengaruhi. Traksi sangat cocok untuk kondisi lumbal yang hypomobile dan tidak boleh diberikan pada kondisi hypermobile lumbal. Hal ini akan menyebabkan terjadinya sublokation atau dislokation dari vertebra yang akan meningkatkan hypermobile tersebut. Nah, traksi lumbal itu menggunakan beban 1/2 setengah berat badan yang kanan, berpengaruh terhadap pelvic, lumbal, dan jaringan lunak di otot paraspinal dan ligamen. Oke, di sini ada perubahan fisiologinya. Ada yang pertama itu ada elongasi pada otot. Yang kedua ada stretching pada facet joint capsules. Yang ketiga ada improving blood supply. Yang keempat itu ada meningkatkan dimensi dari intervertebra. Yang kelima itu ada intervertebra akan naik dan mengurangi tekanan pada diskus. Nah, di sini ada indikasinya. Yang pertama itu ada nerve root compression. Yang kedua itu ada radicular pain. Yang ketiga ada degenerative discus. Yang keempat ada lumbal muscle spasm. Yang kelima ada osteoarthritis. Yang keenam ada hypomobile facet joint.
Kemudian ada kontraindikasinya. Yang pertama itu ada acute injury, yang kedua ada unstable spine, ada yang ketiga itu meningitis, yang keempat itu ada spinal cord compression, ada yang kelima itu rheumatoid arthritis. Ini ada dosis, bisa digunakan secara continuous dan intermission. Nah, maksud continuous itu adalah tekanan tetap atau konstan. Menggunakan waktu tambahan digunakan untuk mengulur jaringan soft atau kondisi imobilisasi. Nah, maksud dari intermission itu berselang menggunakan tekanan dan tidak ada tekanan. Nah, tekanan diberikan antara 15 sampai 120 detik dan diikuti dengan istirahat atau no tension. Bisa menggunakan mesin atau manual teknik. Saat on mesin, itu vertebra terjadi tarikan dan jaringan lunat terulur. Saat off atau relax terjadi penurunan jumlah aktivitas neuromuskular. Nah, fase patologinya itu 25 menit. Degeneratif diskusnya itu ada 10 menit diskus. Protrusi itu ada 8 sampai 10 menit. Muscle spasm itu 20 menit ya. Kemudian sini ada mekanisme penggunaan. Mekanisme traksi lumbal dengan teknik intermission dapat menurunkan nyeri oleh stimulasi dari mekanoreseptor oleh adanya oscillatory movements yang dapat mengaktifkan serabut efferent berdiameter besar sehingga diperoleh penutupan dari spinal gate. Traksi dengan teknik intermission juga dapat merelaksasikan otot-otot punggung bawah dan stimulasi dari Golgi tendon organs atau GTOS untuk menginhibisi alfa motor neuron sehingga menurunkan spasme otot. Nah, tarikan yang dihasilkan oleh traksi lumbal dengan kekuatan tarikan 50% berat badan akan mengurangi penekanan pada permukaan dari sendi faset apabila ada gangguan atau distraksi pada sendi faset yang menekan pada akar saraf spinalis dan dapat direkomendasikan untuk kasus HNP ringan. Nah, kemudian traksi lumbal dilaporkan juga dapat digunakan untuk mengulur jaringan lunak, ya, panjang otot dan fleksibilitas sehingga diperoleh relaksasi otot dari otot-otot para vertebra dengan kekuatan tarikan itu 25% berat badan. Terima kasih sebelumnya. Kalau ada kesalahan kata atau ucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.